Saudara-saudara sekalian, sudah berapa lama kita mendengar tentang RUU perampasan aset ini? Sudah sejak era Presiden Joko Widodo, bertahun-tahun lalu draft itu disodorkan. Katanya, ini menjadi senjata pamungkas untuk melawan para koruptor. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Untuk merampas kembali harta hasil kejahatan yang dirampok dari uang rakyat. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai hari ini belum juga disahkan? Apa DPR tidak tahu bahwa rakyat menjerit karena uang negara terus hilang dirampok? Pemerintah tentu akan merespon dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntutan rakyat yang sudah dirangkum menjadi 17+8 tuntutan yang sekarang ini tersebar di tengah-tengah masyarakat luas. Tentu sebagai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat rakyat kita sendiri itu akan diperhatikan dan direspon oleh pemerintah, dan tentu dalam waktu yang dekat ini pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dikemukakan itu. Pemerintah tentu akan bersikap adil dalam hal ini. Saya ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah harus mengambil satu langkah hukum yang tegas, artinya hanya kepada mereka yang disangka bersalah saja yang diambil satu tindakan yang tegas. Terhadap rancangan undang perampasan aset, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah berkali menegaskan bahwa beliau meminta kepada DPR itu segera membahas rancangan undang-undang itu. Sehingga saya pada bulan Mei yang lalu juga banyak teman-teman wartawan bertanya kepada saya bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU perampasan aset itu. Sebenarnya kita ketahui RUU itu sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah Pak Jokowi tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas oleh DPR. Dan kabar terakhir kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi inisiatif DPR dan lagi inisiatif dari pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah masih menunggu kapan itu akan dibahas oleh DPR. Prolegnas tahun 2025 dan 2026 ini, ya rancangan undang perampasan aset itu menjadi salah satu rancangan undang yang diberikan prioritas untuk dibahas. Nah, kalau memang itu inisiatifnya tidak diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan menunggu begitu DPR menyampaikan RUU itu dan menyampaikannya juga kepada Presiden, maka Presiden tentu akan melakukan surat Presiden untuk menunjuk menteri yang akan membahas RUU perampasan aset sampai selesai. Apa DPR tidak sadar bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merampas hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan? Saya tanya pada kalian semua, apakah DPR itu benar-benar bekerja untuk rakyat? Atau mereka hanya bekerja untuk melindungi kepentingan para elit, para tikus berdasi, para mafia kekuasaan yang ketakutan jika aset haram mereka disikat habis? RUU perampasan aset ini sederhana. Tujuannya jelas, merampas hasil kejahatan tanpa harus menunggu vonis panjang bertahun-tahun. Karena kita tahu, banyak koruptor pandai memainkan hukum, pandai menunda-nunda sidang, hingga akhirnya asetnya aman, berpindah tangan, atau dicuci bersih. RUU ini hadir untuk memutus itu semua. Tapi kenapa DPR terkesan sengaja memperlambat? Kenapa tiap kali masuk prolegnas selalu ditunda, ditarik, diulur-ulur? Apa kalian tidak curiga? Apa kalian tidak merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik kelambanan ini? Saudara-saudara, saya katakan terus terang, mereka takut. Tikus-tikus di parlemen itu ketakutan. Mereka gemetar membayangkan kalau RUU ini sah, maka tidak ada lagi ruang aman untuk menyembunyikan hasil rampasan. Rumah mewah, mobil mewah, rekening gendut, tanah-tanah luas, semuanya bisa disapu bersih negara. Maka dari itu, jangan heran kalau DPR ogah-ogahan. Jangan heran kalau mereka pura-pura sibuk dengan alasan teknis, dengan alasan prosedur. Padahal inti masalahnya jelas, mereka sedang melindungi diri mereka sendiri. Dan disinilah kita, rakyat, harus bersuara lantang. Kita tidak boleh diam, karena setiap hari RUU ini tertunda, berarti setiap hari koruptor bebas tertawa, bebas menikmati uang hasil rampasan, sementara rakyat terus menderita. Jadi saya katakan, kalau DPR benar-benar berpihak pada rakyat, buktikan. Jangan banyak omong, segera sahkan RUU perampasan aset. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat kalau menilai DPR hanyalah sarang tikus, tempat para maling berdasi bersembunyi di balik gedung megah yang dibangun dari uang rakyat. Saudara-saudara, cukup sudah drama ini. Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh tindakan nyata. Sahkan RUU perampasan aset sekarang juga.